Karena begini, saya mau menjelaskan bahwa selada RC Junction ini dia kan slow bolting ya kawan-kawan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau pecinta hidroponik dimanapun Anda berada. Di video kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan selada RC Junction. Ini sekitar usia ya 42 lah, 42 HSS, 42 hari setelah semai. Di minggu kemarin saya telah mengupdate perkembangan RC Junction ini di usia 35 HSS. Dan seperti apa yang saya tanyakan kemarin, apa yang saya janjikan kemarin, bahwa kita akan melihat perkembangan selada RC Junction seminggu berikutnya. Dan ya, ini seperti yang saya katakan kemarin, ini antara pohon satu dengan pohon yang lainnya, dua-duanya ini daunnya udah mulai menempel. Ini udah. Kalau dari sisi samping ini jarak 20 cm ya. Terus dari sini juga antar pipa juga 20 cm. Ini juga sudah mulai menempel. Nah, ada yang belum, ada yang udah. Ini belum, tapi kesini sudah. Nah, di sini juga belum, ini mungkin masih kecil. Ini juga ada yang belum. Tapi apakah sebatas ini saja? Tidak, ini masih bisa lebih besar lagi. Ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa saya telat pindah tanam dan telat pemberian nutrisi untuk pertama kali, yang mana saya berikan di usia 7 HSS, padahal itu bisa lebih cepat di usia 3 atau 4 HSS sudah bisa. Nah, jadi kalau ini mungkin masih terbilang kecil ya kawan-kawan. Ini saya tidak mau menjatuhkan satu produk atau apa. Mungkin hanya terjadi di saya, mungkin cuaca yang di tempat saya ini kurang begitu ideal, sehingga menghambat proses pertumbuhan si selada RC Junction ini. Atau mungkin air baku saya yang bermasalah atau bagaimana, itu juga menjadi salah satu faktor. Atau saya menggunakan pipa untuk pembesaran dan tidak pakai sistem permajaan, itu langsung pembesaran. Dan memang ada yang mengatakan bahwa pakai pipa ini khusus untuk selada, mungkin ini ya. Karena begini, saya menjelaskan bahwa selada RC Junction ini dia kan slow bolting ya kawan-kawan. Lihat, nggak ada batang sama sekali, maksudnya nggak tumbuh batang gitu loh. Itu masih jauh dalam situ, masih tunasnya masih ada, masih tunas yang muda, maksudnya bakal daun mudanya masih jauh, ibaratnya masih tenggelam sini tuh, pangkalnya masih di bawah sini. Jadilah itulah mengapa akan lebih ideal apabila ditanam di talang atau guli trapesium. Karena begitu kecil, ini sudah saya panen kemarin, karena sebelumnya saya belum mau panen, tapi berhubung udah ada yang minta untuk pakan kenari, ya sudah. Jadi ketika masih kecil, katakanlah baru pindah dari semai ke pembesaran, langsung pembesaran, nggak pakai permajaan atau apa. Kalau di guli atau guli trapesium atau talang modifikasi, itu kan permukaannya tuh nggak tinggi gitu. Kalau di pipa kan harus dari dasar sini sampai menuju ke sini untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal, itu kan agak jauh ya. Dan ini cukup jauh, sekitar 5 cm lah. Dan dari pangkal ujung daun muda ini sampai mencapai atas untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal tuh cukup jauh. Jadi mungkin kenapa pertumbuhannya lama ya, si tanamannya itu tidak mendapatkan cukup pencahayaan
bukan ya, cukup sih cukup, tapi kalau dibandingkan dengan talang modifikasi atau guli trapesium ini tuh kurang begitu optimal. Sebenarnya ada cara lain untuk memakai mensiasati tetap pakai pipa, tapi bagaimana cara tunas muda ini yang masih kecil-kecil ini untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal juga, yaitu dengan mempertebal potongan rockwool. Potongan rockwool bukan tebal ke samping tapi tebal berdiri. Jadi panjangnya rockwool nanti mungkin bisa sampai segini, dari telunjuk saya ini sampai ke jempol saya ini mungkin segini. Jadi ketika ditempel di gini itu akan berdiri mengambang di sini. Jadi ini akan lebih optimal manakala tunas muda ini langsung terkena sinar matahari. Jadi ketika masih muda, dia tidak kehabisan waktu untuk tinggi dulu baru mekar seperti ini. Jadi dia langsung bisa mekar ke samping, karena ya itulah ya kawan-kawan, memang ada kelebihan dan kekurangan daripada pipa ini. Dan kalau pipa ini kan ketika tanaman sudah besar, akarnya banyak, itu akar akan menggerombol akan membendung aliran air sehingga terjadi genangan-genangan yang tadinya jadi NFT, ya berhubung ada genangan jadi DFT. Ini ya kawan-kawan, tanaman akar akan menumpuk begitu. Ibaratnya kalau ini adalah cekungan dari talang, nanti yang cekungan ini setengah ini akan terisi oleh akar yang mana akan membendung air. Ya kalau alirannya deras tuh nggak masalah sih, tapi kalau airannya tipis mungkin itu bisa menjadi genangan yang kurang begitu baik untuk sirkulasi aerasi atau udara yang oksigen yang terlarut di dalam air. Ya mungkin minggu depan lah usia 50 atau 49 ke atas baru saya panen. Nah, untuk kali ini ya saya stop dulu untuk pelanggan yang biasanya mengambil per minggu untuk saya tahan dulu biar besar, karena saya sih mengharapkan 100 lubang tanam pertama ini yang saya semai ini untuk menghasilkan 20 kilo, tapi mungkin ini enggak sampai 20 kilo, mungkin belasan kilo lah ya, kalau ya mungkin 10 ke atas lah. Kalau satu ini mungkin 100 gram ya isi 10 atau 9 dapat sekilo, ya 12 kilo atau mudah-mudahan sih 15 kilo, doakan saja ya kawan-kawan. Ya, lumayan 15 kilo kali ya 23, 25 itu berapa, 300 ada untuk sekali panen di minggu ini. 300.000 ya udah bisa beli pupuk lagi lah. 300.000 nanti belum yang itu, yang sini 300 sejuta sejuta dalam waktu 1 bulan, berarti seminggu 1.200.000 ya lumayan lah, bisa beli pupuk banyak. Kalau beli pupuk banyak 1 juta beli pupuk semua banyak ya, tapi ya ditabung lah untuk investasi ya. Insya Allah doakan saja nanti bisa bikin di sini, bisa bikin di situ, nanti kandangnya akan saya geser. Ini adalah bekas kamar mandi keluarga saya dulu sebelum bikin kamar mandi yang baru situ. Ini sudah nggak lama dipakai dan bangunannya udah dari orang tua nenek saya kalau nggak salah, dari nenek buyut ya, dari buyut saya udah dibangun dan sumur ini ada sampai sekarang dan nggak kepake lagi ya, roboh. Ini roboh beneran ya, bukan cuma tipu-tipu, ini roboh beneran itu roboh beneran. Pertama ambruk atapnya doang, terus hujan lebat temboknya ambles ke sana. Ya ini nanti insya Allah mau saya robohkan saja semua, terus saya buka sampai sana, bikin instalasi lagi. Amin. Doakan ya teman-teman. Nah,
balik lagi ke RC Junction. Tadi intermezzo doang. Balik lagi ke RC Junction. Saya mungkin di situasi dan kondisi tanam dan cuaca kebun saya ini, untuk RC Junction mungkin optimalnya akan dipanen di usia 50 HSS. Ya, sekian dari saya. Oh ya, tidak lupa kita akan timbang besok minggu depan. Satu tanaman ini berapa beratnya? Apakah sesuai seperti yang ada di YouTuber yang lain? Mari kita tengok saja. Nantikan saja teman-teman video selanjutnya di minggu depan di usia 49 HSS atau mungkin lebih. Sekarang 50 lah, saya bikin tepat 50 HSS. Baiklah, saya akhiri video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Apabila teman-teman ingin bertanya-tanya seputar hidroponik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab sepengetahuan saya mengenai dunia hidroponik. Dan apabila teman-teman suka terhadap video ini, silahkan like. Kalau nggak suka, dislike aja. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau mungkin ke teman-temannya juga, bisa share video ini dan subscribe tentunya untuk mendukung channel ini supaya saya lebih semangat membuat video-video yang lainnya. Iya sih. Baiklah, saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Organic, be fresh with organic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.